Ya, halo? Mulai, Mbak. Boleh, boleh. Udah jelas suaranya? Suara saya? Udah. Oke. Vera bisa dibuka, Ver? Ya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang peserta kuliah pakar Matkes Kemenkes Padang. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa bertemu dalam kuliah pakar hari ini. Selawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Padang, pada yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Poltekkes Kemenkes Padang, Ibu dan Bapak Ketua Prodi D3 Keperawatan Padang dan Sarjana Terapan Padang. Kemudian kepada yang saya hormati Bapak Ibu dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Padang. Kemudian yang selanjutnya kepada Ibu Nardani Susari Putri, Master Psikologi, Psikolog. Selamat datang Ibu di Zoom kita dan meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu. Jurusan Keperawatan Poltekkes. Hari ini, kenapa sih kita perlu mengadakan kuliah? Kita harus memberikan asuhan keperawatan tidak hanya yang berfokus terhadap masalah fisik saja, tetapi juga kita harus memperhatikan ke semua aspek termasuk biopsikososial dan budaya yang dimiliki oleh pasien. Kalau begitu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Kuswardani Susari Putri, Magister Psikologi, Psikolog. Silahkan Ibu, waktu dan tempat saya. Iya, terima kasih Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kedua kalinya Poltekkes Kementerian Kesehatan Padang mengizinkan saya untuk memberikan sedikit perspektif berkaitan dengan kuliah tentang psikologi. Ya, saya salam hormat kepada Bapak Ibu dosen, ketua jurusan, ya, mungkin Bapak Dekan atau Ibu Dekan yang ada di sini, yang tentu saja Bu Happy, terima kasih, saya sudah diundang untuk masuk di Zoom. Ya, kalau bisa setiap tahun ya Mbak. Boleh. Ya, baik, barangkali untuk tidak membuang waktu, kita barangkali bisa langsung buka slide saja. Siapa ini yang mau operatornya nih? Mbak mau share sendiri atau di-share dari kita, Mbak? Boleh dari di situ aja deh, aku agak ini nih. Oh iya. Kayaknya boleh. coba deh. Ya. Vita, tolong di-share screen. Ya, Oke. Ya. Dibesarin dong di slide-nya. Ya. Di screen-nya. Full screen saja. Sebelum Mbak Dani mulai, kepada mahasiswa, tolong ini mahasiswa masih ada kayaknya temannya yang belum masuk, ya. Segera masuk karena ini mata kuliah keperawatan, mata kuliah psikologi ini penting ya untuk dipahami. Jadi kalau Ananda belum hadir, ya absensinya ini juga akan di-share nanti. Ya, jadi mohon dikasih tahu teman-temannya, ya. Kepada ini nanti Mbak Dani, ini kebetulan Mbak Dani ini adalah psikolog yang luar biasa yang ada di Sumatera Barat, ya. Kita udah lama ini kerjasama dengan Mbak Dani pun terkait dengan tim psikososial Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B. Sanin Padang, ya psikolog di rumah sakit, dosen di Fakultas Psikologi ya Mbak. Program studi, ya. Nah, di UNAN ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda semua. Silakan Mbak Dani, kita mulai saja. Ya. Baik, saya diminta untuk memberikan kuliah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pandemi. At least barangkali sebelum mengacu kepada masa pandemi, saya ingin menyampaikan sebenarnya kaitannya dengan kemampuan life skill perawat. Ya, kalau dibilang life skill perawat itu tidak spesifik sih sebenarnya. Saya kebetulan ini kan mahasiswa baru barangkali ya. Saya ingin memberikan justru perspektif yang lebih general berkaitan dengan life skill itu. Ya, apalagi Ananda ini masih ya remaja sudah mau menuju dewasa awal ya. Nah, ini barangkali sangat
bisa kemudian melakukan introspeksi diri, melakukan pemahaman diri lebih jauh tentang pentingnya life skill yang harusnya kita miliki. Dan ternyata life skill ini kalau kita baca dari semua banyak hal yang berkaitan dengan literatur, life skill ini ternyata itulah kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan untuk hidup, mampu bertahan hidup hingga saat sekarang. Ya, kalau kita bisa lihat, kita juga menyadari kita hidup sampai sekarang, kita bisa bertahan terkait dengan pandemi ini sampai sekarang, pastilah itu dasarnya salah satunya adalah kemampuan bertahan hidup dari kita. Oke, apa sih tujuan life skill itu? Apa itu life skill dulu barangkali ya? Apa itu life skill? Next. Ya, life skill adalah kalau dilihat menurut WHO ini, life skill adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga tuntutan hidup secara efektif. Selanjutnya, ya. Nah, keterampilan hidup yang dimaksud adalah keterampilan secara total, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik kita, kondisi mental maupun spiritual kita yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dalam menghadapi lingkungan maupun upaya membentuk kemandirian kita dalam bersikap, dalam berperilaku sehari-hari, termasuk bagaimana kita terampil secara total terkait dengan fisik, mental, dan spiritual kita menghadapi situasi pandemi ini. Next. Nah, life skill adalah kemampuan untuk berperilaku adaptif. Dan itu juga positif yang memungkinkan manusia menghadapi tuntutan dan tantangan hidup ini secara efektif. Jadi, di dalam life skill itu, kemampuan life skill ini, itu termaksud juga di situ adalah kemampuan untuk berperilaku adaptif. Adaptive behavior, ya. Dan juga berperilaku yang positif yang memungkinkan kita sebagai individu mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup secara efektif. Nah, konsep ini disebut juga sebenarnya life skill ini adalah kompetensi psikososial. Nah, apa itu kompetensi psikososial? Tentu berkaitan juga dengan kemampuan kita adaptif dalam tahap-tahap perkembangan sampai pada perkembangan pada saat ini. Oke, jadi life skill juga merupakan keterampilan esensial yang Anda butuhkan, yang kita butuhkan untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Jadi, kalau dibilang bahwa kemampuan-kemampuan yang lainnya bagaimana, Bu? Ya tentu itu nanti akan masuk juga sih kemampuan keterampilan kita ini di dalam life skill itu. Mari kita lihat lagi. Yuk, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, apa itu tujuan dari life skill ini? Tujuan dari keterampilan hidup atau life skill ini adalah agar kita mampu melindungi diri kita dari berbagai resiko, ancaman, sehingga kita bisa bertahan hidup dengan baik, dan itu juga berkaitan dengan bagaimana kita kemudian bisa mencapai cita-cita yang sudah kita idam-idamkan di masa lalu, dan kita sudah menjalani ini. Cita-citanya mungkin dari sebagian yang ada di sini, tentu saja bekerja cepat, kemudian punya profesi yang membanggakan, yaitu menjadi perawat yang profesional. Lanjut. Nah, dari bahasan tadi ternyata life skill ini merupakan isinya sih, kontennya adalah sikap dan kemampuan kita untuk melakukan berbagai hal. Next. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Di dalam mengambil keputusan tentu ada prosesnya. Mengetahui dulu, kemudian memilih perilaku dan cara-cara tertentu untuk menghindari risiko atau bahaya yang bisa mempengaruhi hidup dan kesehatan kita. Kalau ini
konteksnya kita berkonteks ya, mengambil keputusan itu bisa saja apapun, tetapi kalau ini kaitannya dengan perilaku sehat, perilaku berisiko berkaitan dengan kesehatan, kita contohkan seperti itu. Ya, jadi dalam mengambil keputusan, saudara-saudara mahasiswa ini diminta untuk mengetahui dan memilih dulu perilaku mana sih dan cara tertentu mana sih untuk menghindari kita resiko dari atau bahaya yang bisa mempengaruhi hidup dan kesehatan kita. Contohnya saja, kita yakin, saya yakin, yang mahasiswa-mahasiswa di sini juga yakin memilih untuk tidak merokok dan juga memilih untuk tidak mengambil perilaku yang berisiko lainnya, terutama berisiko terhadap kesehatan kita, risiko terhadap tidak berlangsungnya keinginan atau cita-cita kita terjadi ya. Jadi silakan ambil keputusan, dasarnya adalah kita hindari risiko yang bisa mempengaruhi kehidupan kita menjadi tidak kita inginkan. Ayo. Kemudian selain mengambil keputusan juga next berikutnya adalah, silakan dibuka slide-nya. Halo, slide-nya mana? Ini juga memecahkan masalah. Dengan life skill ini, kita semua mencari tahu sih apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu masalah, dan bila sudah tahu, tentu saja kita memutuskan untuk menghindarinya. Jadi memang mengambil keputusan dan memecahkan masalah itu menjadi satu rangkaian ya. Contohnya, mencari tahu mungkin ya, apa sih yang menyebabkan remaja atau kita bisa tertular HIV. Atau mencari tahu apa yang menyebabkan kita saat sekarang di masa pandemi ini bisa terinfeksi virus-virus COVID-19. Dan setelah tahu, tentu saja kita menghindari perilaku berisiko yang menyebabkan penularan HIV dan mungkin contohnya sekarang adalah penularan COVID. Yaitu dengan menerapkan perilaku sehat, cuci tangan, kemudian tetap pakai masker, berjaga jarak dan sebagainya. Ini kemudian adalah salah satu bentuk mengambil keputusan untuk tidak bepergian, ya, tidak berpergian jika tidak diperlukan. Nah, ini juga salah satu bentuk bagaimana kita memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan kondisi kesehatan kita. Next slide. Ya, next slide. Ini barangkali saya bisa ini ya. Selain itu, ternyata di dalam life skill itu kita juga dituntut untuk berpikir kritis. Yaitu berpikir mengenai hal apa saja yang bisa mempengaruhi atau mendorong perilaku kita atau tindakan kita. Ya, juga berpikir untungnya apa nih, ruginya seperti apa nih dari tindakan-tindakan atau perbuatan yang kita pilih. Contohnya saja, remaja bisa berpikir nih, kerugian apa saja yang bisa terjadi pada dirinya bila ia menggunakan zat berbahaya. Akan tetapi kemungkinan terjadinya berpikir kritis ini tidak berkembang, mungkin juga dia tidak bisa memutuskan atau dia tidak memecahkan persoalan-persoalan yang melingkarinya, sehingga kemampuan berpikir kritis ini kemudian tidak dioptimalkan dengan baik. Bisa saja kemudian si remaja itu lari dari persoalannya dan memilih menggunakan zat berbahaya. Ini terjadi barangkali tentu kita ketika menghadapi anak-anak remaja yang kemudian anak dengan narkoba ya, bisa misalnya begitu, kita akan melihat cara berpikir kritisnya seperti apa pada saat pertama kali dia menggunakan. Ya, jadi hal-hal seperti itu basically bisa kita runut seperti apa sih sehingga kemudiannya kita mampu meningkatkan life skill, salah satunya berpikir kritis ini pada si anak yang kena narkoba tadi. Ayo lanjut. Nah, selain berpikir kreatif, di dalam pembelajaran life skill ini juga termasuk adanya berpikir kreatif, yaitu kemampuan untuk memilih cara yang paling berguna atau menguntungkan untuk menjaga dan melindungi seseorang, melindungi diri kita. Misalnya menolak ajakan teman untuk minum alkohol atau
untuk pada saat sekarang ini adalah bagaimana kita menolak ajakan teman untuk menghindari keramaian, misalnya ke mall dan sebagainya. Nah, ini penting bagi kita untuk pada saat sekarang ini mengembangkan life skill yang dalam tanda kutip salah satunya adalah berpikir kreatif bagaimana kita memilih cara untuk tetap happy tanpa harus ke bioskop, tanpa harus ke mall, ya, atau bahkan bisa saja kemudian teman kita mengajak ke sesuatu yang berkaitan dengan nonton video yang tidak benar, ya, dan sebagainya. Nah, ini ingatlah bahwa life skill kita yang berpikir kreatif ini bisa dikembangkan untuk memilih cara-cara yang lebih positif dalam mensikapi kondisi-kondisi dan situasi pada saat ini. Lanjut. Nah, lanjut. Kemudian juga ya, di life skill ini juga berkaitan dengan bagaimana kita, apalagi kita sebagai calon perawat nih ya, kasih dengan efektif, yaitu kemampuan dan mengatakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan dengan cara yang tepat dan mungkin juga harus lain. Nah, misalnya nih, bagaimana bertanya mengenai gejala fisik atau psikis yang dirasakan pasien secara wajar. Artinya begini, ketika kita nanti suatu saat kita menghadapi pasien, kemudian kita menggunakan keterampilan-keterampilan komunikasi kita yang efektif ini dan diasah dengan melakukan observasi dan wawancara yang terstruktur barangkali ya. Karena kita bekerja dengan profesional tentu saja terstruktur dan itu seolah-olah wajar kita melakukan itu gitu ya. Menjadi hal yang terbiasa kita mampu berkomunikasi dengan wajar ini untuk mengorek atau untuk mengetahui gejala-gejala fisik maupun psikis yang dirasakan oleh pasien. Nah, ini seringkali banyak kendala di lapangan pada saat ini karena kemungkinan pada saat-saat dulu tidak banyak dibekali oleh kemampuan bagaimana berkomunikasi dengan efektif. Nah, hal itu bisa dilakukan mulai dari sekarang. Anda bisa melakukannya latihan-latihan berkomunikasi dengan efektif. Selain itu, selain berkaitan dengan pasien, tentu saja kalau kita memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, next sebelumnya Mbak, ya, kita bisa loh berani menolak dengan tegas dan terus terang bila ada orang yang mau mengajak kita sebagai perawat profesional berkolaborasi secara tidak profesional. Atau artinya begini, bahwa dengan berkomunikasi yang efektif, kita bisa menunjukkan kepada orang lain yang ingin mungkin memiliki niat mengajak kita berkolaborasi, tetapi itu kita tahu melanggar etika profesi kita. Nah, dengan cara komunikasi yang efektif, kita bisa menolak itu dengan tegas, ya, bahwa saya tidak mau melakukan itu karena saya tahu itu melanggar kode etik. Dan itu tidak mudah, ya, dan itu tidak mudah. Sepertinya menolak itu tidak mudah. Kalau menolak itu kemudian tanpa harus menyakiti orang lain, ya. Artinya, mari sekarang, mulai dari sekarang kita berkomunikasi agar ketika kita dipojokkan atau berada di tengah-tengah pilihan yang sulit untuk kita lakukan, komunikasikan bahwa saya lebih memilih untuk bertindak profesional, itu sesuai dengan kode etik yang saya ikuti. Begitu ya. Next. Oke. Ya. Atau barangkali saya mencoba share screen ya. Sebentar, saya keluar dulu deh. Bentar. Ya, ini saya mau keluar gimana caranya nih ya? Langsung share screen di ini aja dulu.
Saya di mana ya nih? Tunggu dulu. Mbak, ini dua kali ketuk dua udah, kali. udah. Tar. Saya keluar dulu. Saya masukin apanya dulu. Tar. Soalnya biar lebih cepat. Ntar ya. Tar. Meja-meja enggak? Ntar. Ya. Sebentar. Udah belum? Oh, belum, Mbak. Belum. Ah, sedang proses. Ya. Ya, tinggal Ya, tinggal di sip. Ntar. Yang lain adalah bagaimana kita membina hubungan, yaitu menjaga dengan teman dan orang-orang lain itu selalu positif, mutual. Nah, artinya sebagai contohnya memilih untuk bergaul dengan teman-temannya yang tidak berisiko. Katakan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman kita ini gimana ya? Nah, misalnya teman kita ini agak malas untuk mengikuti Zoom online ini, misalnya begitu ya. Nah, kita nggak mau dong ya untuk berteman lebih jauh atau terpengaruh dengan teman yang itu agar kita bisa tidak berisiko ketularan malas untuk Zoom meeting ya atau kuliah online ini. Nah, bagaimana itu artinya kita tahu nih, kita petakan mana teman kita yang mempengaruhi hal-hal negatif dari kita. Nah, itu yang rasanya oke deh, mungkin saya cukup mengenal kamu tetapi tidak mendalam terhadap kamu. Ya, artinya mulai dari sekarang mahasiswa ini karena itu nanti konteksnya Anda akan berprofesi sebagai perawat profesional, silahkan bina hubungan itu dengan keluarga, teman dan orang lain yang positif ya, gitu ya, dan mutual sehingga kita juga menyenangkan. Artinya mereka pun juga akan begitu, tidak hanya membina hubungan ketika kita butuh saja, tidak, tetapi tetap mutual. Artinya bisa lah ini take and give dan sebagainya. Next, kemudian dalam life skill ini ternyata kita mampu menyadari diri. Ini yang penting juga nih dalam kehidupan sehari-hari. Kita mampu menyadari diri, yaitu mampu mengenal kelebihan, kekurangan, kebutuhan, dan keinginan serta sifat dari diri kita sendiri. Pada saat sekarang, orang lebih banyak sebenarnya bukan kebutuhannya, tapi keinginannya. Keinginannya untuk begini, keinginannya bukan untuk begitu gitu ya. Padahal kalau dirunut, dia tidak butuh itu sebenarnya. Ya. Nah, ini kadang-kadang kita lupa karena kita sangat-sangat minim ya untuk selalu menyadari apa sih sebenarnya keinginan kita, apa kebutuhan kita itu apa. Nah, itu berbeda. Saya selalu mengatakan kepada apa namanya ya, orang-orang terdekat, kenali aja lah kebutuhan dasarmu apa. Kalau keinginan itu banyak hal gitu ya, tetapi tidak semua keinginan kita bisa. Yang penting bagaimana kebutuhan dasar kita ini bisa terpenuhi. Oke, contohnya nih, punya cita-cita dan tahu apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapainya. Nah, tahu kapan senang, kapan sedih, dan bisa menjaganya agar tidak berlebihan dan membuat kita pada akhirnya sakit. Contohnya sekarang, tahu ini kita keinginan kita banyak nih, mau kemana. Padahal yang kita butuhkan sekarang itu adalah bagaimana kita tetap terjaga imunitas kita dan bagaimana kita bisa terjaga dari hal-hal yang kemudian bisa mendatangkan atau terinfeksi virus ini. Nah, agar kemudian kita juga tidak terlalu khawatir atau terlalu panik, terlalu bereaksi negatif terhadap situasi ini. Nah, kalau kita tahu kan, kalau kita selalu bereaksi terlalu berlebihan, ini membuat kita juga tidak berimbang, membuat kita tidak nyaman, yang pada akhirnya ketidaknyamanan secara emosional, secara psikologis ini bisa jadi akan membuat kita menjadi sakit fisik, ya, karena kita tahu bahwa mind and body itu selalu terkoneksi ya, and mind and body connection itu menjadi bagian yang tidak bisa kita
hindari, bahwa apa yang kita pikirkan itu juga berpengaruh terhadap kondisi fisik kita. Nah, selain itu di sini mari kita sama-sama punya kemampuan, keterampilan yang harus selalu kita tingkatkan dalam keterampilan hidup kita untuk berempati. Kita tahu berempati ini berusaha untuk mengerti perasaan dan pikiran orang lain. Itu juga bisa membantu kita untuk mengerti dan menerima orang lain yang berbeda dengan diri kita. Dengan begitu, maka hubungan kita dengan orang lain ini akan menjadi lebih baik dan menyenangkan. Artinya, misalnya kita tahu nih orang yang datang ke kita ini menderita karena sakit akibat virus HIV, yaitu simptom-simptomnya yang muncul adalah sakit AIDS. Karena kita mengerti, maka kita akan memperhatikan dan tidak mengucilkan teman yang mengalaminya. Ya. Atau bisa dianalogikan, karena saya tugasnya di rumah sakit jiwa ya, saya ngerti bagaimana keluarga dari orang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau orang dengan gangguan jiwa. Saya memahami nih penderitaan mereka, burden mereka terhadap situasi itu. Sehingga saya juga bisa memahami kenapa mereka kemudian ada rasa bosan atau rasa istilahnya burnout atau aduh Bu mau diapain lagi saya nggak ngerti. Kita bisa memahami itu. Tetapi dengan konteks-konteks yang kita tahu memahami penderitaan mereka, tentu saja kita dengan keilmuan kita lagi kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman mereka agar tidak berlarut-larut dalam penderitaannya itu. Oke. Kemudian juga kita dalam proses kehidupan kita, pengendalian emosi itu menjadi bagian keterampilan life skill, keterampilan hidup kita. Yaitu mampu mengenali perasaan yang ada di dalam diri kita. Emosi yang ada di dalam diri kita. Emosi itu bisa sedih, bisa marah, bisa bahagia bahkan ya, bisa kecewa, bisa cemburu, ya. Nah, itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Karena dengan mengenal maka kita mampu mengendalikan. Sehingga mari kita kenali emosi kita masing-masing pada saat sekarang ini seperti apa. Ya. Berupa tekanan mental atau tekanan psikologis saja. Tekanan itu bisa saja berupa tekanan fisik. Artinya mungkin kita kondisi daring seperti ini harus terus-menerus nih on screen ya, bertatap muka dengan dosen. Mungkin dalam sehari itu bisa 6 jam kita bertatap mata on screen. Itu juga kita sadar banget bahwa itu juga lelah. Ya. Lelah mental kita, lelah mata kita, lelah pendengaran kita ya. Tiap hari begitu. Nah, kemudian kita bisa melihat alarm tubuh kita seperti apa. Oh, ini saya harus rest sebentar nih. Rest itu bukan artinya kemudian kita berleha-leha, kemudian tidak ikuti Zoom screen berikutnya, enggak ya. Tetapi kita bisa mengenali alarm tubuh kita. Oh, ini aku perlu nih stretching sebentar sebelum aku masuk ke Zoom berikutnya. Gitu ya. Nah, kalau kita tidak mampu mengenali diri kita sendiri termasuk alarm tubuh kita sendiri. Nah, tekanan yang berlebihan ini kadang-kadang justru kemudian tanpa kita sapa. Ya, karena banyak tekanan nih. Bayangin aja tugasnya banyak gitu ya. Sampai titik pada kita kalau berlebihan kita hari ini gitu ya. Dan kemudian juga saja kemudian karena kita tidak menguasai tubuh kita, berlebihan tekanannya membuat kita sakit jadinya. Nah, contohnya apa? Daripada tertekan cari cara belajar gimana sih
yang lain yang lebih menyenangkan, yang kemudian paparan-paparan ilmiah yang diberikan oleh dosen, gitu ya. Oke, kita dilakukan oleh setiap individu untuk survive dalam rentang kehidupan, untuk memilih hal yang tepat, menghindari dari situasi yang mungkin dapat menjatuhkan kita, termasuk juga mempertahankan bisa melakukan resisten atau perilaku risiko yang terpapar untuk bertahan dalam menghadapi berbagai masalah ini. Kita tahu di berbagai negara telah dikejutkan tingkat kematian tinggi bagi pasien yang terpapar yang harus dihadapi pada dunia pada masa saat dilakukan untuk menanggulangi pandemi ini, diantaranya itu physical distancing, social school from home, hingga lockdown. Ini juga sudah diambil kita semua negara kita dalam melaksanakan kebijakan school from home telah menyebabkan adanya pergeseran paradigma. Telah terjadinya disrupsi teknologi sebagai pergeseran arah proses pembelajaran. Dari yang biasanya kita meet up ya atau face to face, kemudian mengharuskan kita belajar seperti saat ini basisnya adalah online tanpa melakukan face. Selain dalam hal teknologi pendidikan, dengan model pembelajaran yang bukan pada student center learning, kita bisa merasa itu. Pembelajaran dengan model SCL akan ruang sebenarnya dalam mencari pengalaman dan mengkonstruk pengalaman tersebut menjadi pengetahuan yang mandiri, mencari hal-hal yang baru gitu ya. Bagi mungkin mahasiswa baru ini, mungkin kalau dulu SMA-nya sudah pendekatan itu sudah terbiasa, tetapi mungkin ada dulunya di SMA atau di SLTA mandiri. Nah sekarang kita terlebih dengan bagaimana mahasiswa itu terampil memiliki kontrol. Nah dengan kemandirian tersebut dalam program Anda semua di sini menjadi yang lebih kreatif. Nah, bagaimana itu tentu saja materi kuliah yang akan diberikan kepada kalian, bentuk-bentuk kreatif ya yang bisa Anda lakukan untuk. Nah, dengan konsep belajar ini makanya saya nanti ada life skill baru yang Anda sebagai mahasiswa kita semua adalah bagaimana pada saat sekarang ini kita dituntut berbasis pada literasi. Ya, literasi itu tetapi juga literasi di dunia medsos mahasiswa khususnya dalam belajar yang tidak dibatasi dengan ruang maupun waktu. Mahasiswa akan materi pembelajaran lebih luas melalui berbagai jenis karena dengan keterbatasan tatap muka dalam pembelajaran bukan menjadi penghalang bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan directed learning, pembelajaran mandiri ini. Prosesnya memang dilakukan atas inisiatif sendiri, ya. Kemudian bagaimana kita mampu meningkatkan skill, kemampuan kita, keahlian kita, prestasi kita, yang itu tentu saja dilakukan dengan mandiri, mencapai tujuan belajar dengan cara strategi belajar yang mandiri, serta kemudian penilaian hasil-hasil belajar itu tentu saja kita bisa rasakan atas feedback dari dosen dan sebagainya. Nah, pentingnya tadi saya katakan bagaimana dalam proses kegiatan belajar ini satu hal yang itu menjadi konsep life skill baru pada kita semua adalah bagaimana kita bijak dalam digital literasi. Nah, menurut Paul Glitster dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang dapat diakses melalui piranti gadget ya, internet dan sebagainya. Nah, kemudian ada ahli lain menawari berbasis komputer dan literasi informasi. Dikaitkan kemudian mengupload, menyebarluaskan informasi. Nah, literasi digital merupakan kecakapan hidup juga dan sebagainya. Pada saat sekarang, literasi digital itu menjadi salah satu tambahan life skill yang harus kita miliki, ya, yang itu tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, komunikasi, tetapi juga kemampuan kita bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap untuk berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital kita. Jadi, apalagi juga kita tidak harus bertatap muka ya untuk bertemu proses pembelajaran ini. Ternyata life skill kita dengan adanya kecakapan literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan, kecakapan untuk menggunakan media digital apapun itu bentuknya,
alat komunikasi, mengevaluasi, gunakan, membuat informasi, memakainya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, menjaga dan membina komunikasi serta interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita? Karena ini kita juga dihadapkan banyaknya atau keterampilan literasi yang harus kita miliki, digital namanya keterampilan hidup kita. Ini dihadapkan juga dengan Undang-Undang ITE. Karena kita menggunakan berbagai media, ya, media informasi digital itu dengan cerdas dan cermat serta bijak, ya. Undang-undang ITE ini bisa-bisa kita salah mengupload atau kan akses tersendiri. Jadi maka dari itu digital literasi ini mempunyai sehingga kita tidak salah upload, salah sudah banyak nih lihat di berbagai media bahwa hanya ya itu ternyata sudah masuk dalam kategori peran kita sebagai orang yang digital literasi ini. Nah, karena keterampilan hidup yang digital ini bukan hanya sekedar kemampuan menggunakan perangkat lunak, mengoperasikan perangkat digital, tapi juga dengan keterampilan hidup lainnya seperti keterampilan kognitif kita, motor kita, sosiologis kita, emosional yang kompleks yang dibutuhkan pengguna dalam hal ini efektif di lingkungan digital. Ya, selain banyak hal keterampilan yang kita punyai dalam kehidupan kita, ternyata ini nempel nih pada saat itu ternyata wajib tahu kita batasan-batasan itu sehingga kita mampu terampil pada saat ini. Ya, nah literasi digital dapat didefinisikan sebagai keterampilan hidup di era digital. Untuk itu kita juga sepaham ternyata ide atau literasi digital juga menjadi salah satu konsep life skill yang tidak hanya booming pada masa pandemi ini juga akan diisi dari tatanan kehidupan baru selanjutnya. Nah, selain itu tadi kita ngomongin banyak life skill yang kita nyanyi dan ternyata ini bisa kita kembangkan dalam diri kita. Apa yang perlu dikembangkan lagi hal-hal yang lainnya? Kita bisa skill menurut UNICEF dan UNESCO. Ini juga sudah sering terampil kognitif dipunyai sebagai bekal untuk bertahan dalam ini hal tadi sudah ada link and match-nya. Itu berkaitan dengan keterampilan memecahkan masalah dan memecahkan sudah ada. Kemudian juga berpikir mana satu persatu kita akan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan, mengumpulkan informasi dulu. Kemudian pada masa depan dari keputusan yang kita ambil ini seperti apa. Baik itu dampaknya apa, kita juga harus berpikir-pikir lagi ya, lebih dalam lagi bagaimana kita harus bertindak, mengambil suatu sikap, ketika jawabkan pada masa depan kita bagaimana, pada diri sendiri bagaimana, dan pada yang terkait dengan memecahkan masalah ini juga salah satunya menentukan solusi alternatif. Kalau kita lihat Bu Tejo ya mengatakan bahwa hidup ini harus kata-kata Bu Tejo ini betul bahwa dalam kehidupan menentukan mengambil solusi alternatif pada sebuah masalah. Hidup ini harus ada solusinya ya, semua masalah untuk apapun masalah itu ya. Dan membuat keputusan ini adalah sikap mengenai diri kita dan orang lain terkait dengan berpikir kritis. Ini bisa dibaca kemudian kita terampil dalam mengembangkan personal sebagai individu ya yang nanti punya profesi yang luar biasa ya. Ini terampil bagaimana kita keterampilan mengelola perasaan, keterampilan mengelola mampu secara personal. Nah, bagaimana kita mampu meningkatkan pusat dalam berbagai perilaku? Ingat loh, kita punya yang namanya dan keterampilan untuk membangun untuk lebih confident ya. Kemudian juga ketika penyadaran kita, maka keterampilan kita untuk selalu sadar diri, termasuk kesadaran anak kita, kewajiban kita, termasuk juga bagaimana dan kelemahan ini menjadi ya. Nah itu apa? Cita-cita ke depan apa? Dalam 3 apa? Ya. Ini juga menjadi dorongan kita, pumping ya. Mempamping itu artinya apa ya? Mendorong semua sekuat untuk mencapai goal setting ini. Goal setting ini tujuan akhirnya apa? Ya. Nah, selain kita punya tujuan, evaluasi, nilai diri kita, nilai keberhasilan kita. Aduh. Selain keterampilan tadi ya. Unmute itu. Ya, oke. Ya. Sudah ya? Kalau udah kedengaran, Mbak, udah. Ya, oke. Ya. Oke, kita ya dengan dimanfaatkan tuh bagaimana sih keluhan dan keresahan.
terampil mengelola kehilangannya. Yang ketiga ini memang kita, kemudian rasa-rasanya kita butuh orang lain untuk trauma-trauma tertentu di masa lalu. Silahkan speak up. Ya, speak up ini juga pada orang-orang yang Anda anggap Anda percaya. Ya, silahkan sehingga kita mampu mengelola perasaan dan emosi kita terkait dengan trauma. Silahkan Bu Happy dengan dosen-dosen yang mungkin Anda percaya. Nah, ini bisa salah satunya kita mengelola perasaan dan oke. Kemudian mengelola stres. Stres di mahasiswa berkaitan dengan manajemen waktu. Stres di kehidupan sehari-hari, dosen pun juga punya kasak kusuk berkaitan dengan waktu nih, ya. Sama juga dengan saya, sama juga dengan mahasiswa. Kita bisa kelola awalnya adalah bagaimana kita memanage waktu. Ya. Kemudian selain way of life kita dalam berpikir positif ini juga menjadi ketiga adalah bagaimana kita menguasai teknik self care. Ya, kalau kita tahu nih alarm tubuh kita sudah emosi pada diri kita ketika menghadapi situasi yang rasanya sulit. What can do I do for me gitu ya? Silahkan, Anda group breakdown bisa Anda download di berbagai media. Menguasai teknik bantu diri, mungkin dengan berbagai tekanan, ya harus me time seperti apa? Biasanya sejenak mundur dulu, kemudian lakukan breathing ya, lakukan nafas yang bagian yang penting ketika kita diharuskan untuk bisa mengelola tekanan yang itu saya pikir tekanan itu terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Ya, tinggal bagaimana kita berpikir positif tentang hal itu, kemudian bagaimana kita memanage waktu termasuk memanage waktu me time kita untuk menguasai atau melakukan self care yang kita butuhkan sehingga untuk menjalani tekanan itu satu persatu. Oke. Nah, kaitan dengan kemampuan berhubungan secara interpersonal ini menjadi bagian yang nantinya dalam komunikasi orang per orang ya. Bagaimana kita menolak hal-hal yang dianggap oleh kita ini tidak sesuai dengan ada dalam diri kita ya. Kemudian keterampilan berempati. Saya pikir belajar berempati itu adalah ketika memang Anda sudah diwajibkan pada saat sekarang ini. Karena profesi kita, profesi saya, profesi Anda nantinya dituntut untuk melakukan keterampilan ini. Jadi saya juga selalu mengatakan kepada mahasiswa saya di psikologi bahwa kalian adalah belajar empati. Ya, sama dengan nurse dan profesi caring ini. Bagaimana empati itu menjadi tuntutan. Sehingga mari kita belajar empati. Empati itu tidak bisa sih ajarkan begini caranya. Rasanya enggak. Tetapi berempati itu adalah dilakukan mungkin dengan orang terdekat, mungkin dengan beberapa teman yang mungkin close friend ya. Kita bisa merasakan dia mungkin pada saat sekarang ini lagi keterbatasan kuota dan sebagainya ya. Nah, barangkali juga sebenarnya pembelajaran empati itu adalah pembelajaran yang bisa dilakukan sehari-hari. Ya, tidak harus ada jam belajar bagaimana kita secara manusia berhubungan dengan orang lain. Ya, kemudian juga keterampilan untuk bekerja sama. Nantinya profesi kita itu adalah berhubungan dengan orang lain, terutama berhubungan dengan nakes lain. Nah, kesehatan lain yang menuntut untuk zaman kita berkelompok mungkin dalam satu ruangan, satu bangsal dan yang memang harus berkolaborasi dalam memberikan asuhan keperawatan menjadi bagian yang sangat menjadi penting ketika kita nanti bekerja atau kita mungkin sudah magang atau praktek kerja lapangan ya, bagaimana kita mengasah terampil untuk mampu bekerja bersama-sama dengan tim yang lain, tim nakes yang lain, bekerja secara kelompok ini menjadi bagian dari interpersonal abilities. Nah, selain itu sebagai perawat kita tentu harus memiliki apa yang disebut dengan keterampilan advokasi. Advokasi itu adalah memberikan semacam bagian penting dari profesi kita agar pengambil kebijakan melihat ini penting loh dilakukan. Nah, hal-hal seperti itu
setiap profesi punya kemampuan, harus dipunyai oleh tenaga profesionalitasnya untuk melakukan advokasi terhadap profesinya, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kode etik profesinya. Ini penting, sehingga orang-orang yang bekerja sama dengan kita tahu batasan-batasan, tahu bahwa ini adalah hak dan kewajiban profesi yang lainnya. Oke. Kemudian keterampilan komunikasi, ya ini mendengarkan aktif itu menjadi bagian yang utama ketika kita harus melakukan anamnesa, kita harus melakukan cek kondisi fisik maupun kondisi psikis pasien itu. Karena mendengarkan aktif ini tidak hanya mendengar keluhan, tetapi di balik itu kita tahu nih keluhan ini sejauh mana sih. Ya, sejauh mana keluhan ini mengganggu kehidupan dia pada saat itu. Ya, pasien biasanya akan mengeluh saja, saya nggak bisa tidur, saya sudah batuk berapa hari, gitu ya. Nah, tetapi kita sebagai perawat tidak hanya itu yang kita tuliskan, ya, tetapi mungkin di balik itu apa sih yang membuat dia meyakini atau menyadari simptom-simptom itu muncul. Ya, ada kaitannya enggak dengan apa yang dia pikirkan, proses emosi apa sih yang sedang dia alami ketika bersinergi dengan keluhan-keluhan fisik yang ditimbulkan. Nah, ini artinya kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal harus kita miliki. Ya, dan itu kita belajar dari hari ke hari. Ya. Kemudian termasuk juga bagaimana kita mengekspresikan perasaan kita, memberikan umpan balik tanpa menyalahkan, dan kemudian juga menerimalah umpan balik itu menjadi koreksi yang positif tadi. Ya. Oke, komunikasi, negosiasi, dan menolak kaitannya dengan konflik kita mungkin nantinya menghadapi orang yang ingin berkolaborasi dan itu nyata-nyata jelas itu melanggar kode etik. Kita bisa lakukan keterampilan untuk menolak dan bersikap lebih asertif. Nah, ini dia keterampilan empati tadi, kerjasama dan kelompok, ya. Bagaimana kita menilai kemampuan diri kita dalam berkontribusi kepada kelompok, ini juga menjadi penting, termasuk bagaimana kita yang online ini tentu saja tugas-tugas dari dosen juga ada banyak, dan itu bisa dilakukan secara berkelompok. Penghayatan Anda berkontribusi pada kelompok Anda ini menjadi hal yang untuk nantinya ketika Anda sudah menjadi perawat dan bekerja dalam institusi tertentu, mampu berkontribusi yang Anda akan lakukan. Ya, mempengaruhi orang lain, membangun jaringan, memotivasi orang lain, itu menjadi bagian dari keterampilan advokasi. Nah, mungkin Bu Happy dan mahasiswa yang ada di sini, saya ingin sekali mengingatkan saja mahasiswa kita ini berhubungan dengan perilaku caring. Ya, ya boleh ya Bu Happy ya? Boleh sekali Mbak. Iya. Nah, selain memang keterampilan life skill tadi, memang kita harus caring ini menjadi bagian yang sangat-sangat urgent bagi Swenson dalam Watson tahun 2005, saya nggak mendefinisikan caring sebagai cara merawat dan memelihara hubungan yang bernilai dengan pasien agar mereka merasakan komitmen kita terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Dalam proses ini Anda belajar caring itu. Ya. Karena ini adalah bisa dilakukan sehari-hari, kita merawat dan memelihara hubungan yang bernilai, hubungan yang mutual tadi. Mungkin bukan dengan pasien dulu, oke. Karena Anda sekarang belum berhadapan dengan pasien. Silakan melakukan itu dengan orang-orang terdekat Anda. Sehingga mereka merasakan bahwa Anda punya komitmen nih, punya tujuan hidup nih, punya goal setting tertentu nih, dan bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Nah, ini nantinya ketika Anda terbiasa melakukan komitmen dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, itu ketika nanti Anda berhubungan dengan pasien,
pasien juga akan merasa jawab Anda sebagai perawat, kemudian direfleksikan terhadap dirinya sebagai pasien. Apa ya, memiliki nilai berhubungan yang berbeda. Silahkan rasakan komitmen dan tanggung jawab Anda. Apakah sudah betul-betul melakukan tugas keperawatan sesuai dengan komit dan tanggung jawab Anda? Itu harus direfleksikan. Ketika kita memang komit dan bertanggung jawab terhadap asuhan keperawatan yang kita lakukan, itu akan terasa oleh pasien. Sehingga pasien pun juga memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam menjalani proses-proses keperawatan atau proses-proses pelayanan yang kita berikan terhadapnya. Ya. Nah, Watson menyebut sebagai suatu karakteristik interpersonal yang tidak diturunkan secara genetik, tapi dipelajari melalui pendidikan. Nah, ini dia yang kita harus cerminkan dalam proses pendidikan kita. Nah, mari kita, termasuk saya, melalui proses-proses pendidikan, terutama keperawatan ini, dalam menginternalisasi caring ini sebagai karakteristik dari Anda sebagai mahasiswa keperawatan. Ya, karena ini tidak diturunkan secara genetik, ya. Pelajari melalui pendidikan ini dan punya goal setting yang Anda punya di dalam diri Anda masing-masing, yaitu cita-cita menjadi seorang perawat profesional. Ya. Kemudian Woodward menambahkan bahwa untuk mengabadikan caring dalam praktek, maka diperlukan peningkatan fokus pendidikan sehingga muncul komitmen untuk mempertahankan caring sebagai nilai sentral dalam diri Anda semuanya. Caring ini merupakan hubungan pemberi pelayanan yang bersifat terbuka dan peduli dengan pasien. Isinya di situ. Ya. Oke. Nah, perilaku caring ini ya, bentar dulu. Perilaku caring ini merupakan perhatian kepada orang lain, menghormati orang lain, dan beberapa pakar di atas disimpulkan bahwa caring ini merupakan tindakan-tindakan menolong, mengurangi penderitaan pasien dengan melakukan tindakan berdasarkan nilai kebaikan yang ada dalam diri Anda untuk meningkatkan kepuasan pasien. Ya, luar biasa ini. Caring yang melekat di dalam tindakan adalah dasarnya nilai-nilai kebaikan yang outputnya adalah kepuasan pasien tentunya. Ya, kritis, Anda juga kemudian memandirikan pasien. Oke. Nah, komponen apa saja yang ada? Ini berkaitan dengan mengetahui atau knowing. Bagaimana Anda berusaha untuk memahami orang lain, merawat orang lain, dan berinteraksi, Anda mengetahui dulu. Mengetahui mungkin dia sakitnya ini. Sakit pendidikan saudara sepanjang Anda nanti akan menjalani pendidikan itu. Ya, bagaimana saya tentunya ini akan diajarkan sehingga melakukan asuhan-asuhan keperawatan yang dibutuhkan, termasuk bagaimana berinteraksi antara Anda dengan tim yang mungkin sudah lanjut. Nah, dari pemahaman pengetahuan tentang pasien dengan kanker atau kanker itu sendiri, Anda kemudian bisa paham orang ini. Mungkin dia agak sedikit nyinyir, mungkin dia agak sedikit pengen dimanja dan sebagainya. Nah, ini dengan pemahaman tentang penyakit dan juga lingkungan yang ada di situ, itu juga mempengaruhi bagaimana Anda berinteraksi dengan pasien kanker tadi. Kemudian juga being with. Kehadiran Anda betul-betul menjadi kehadiran emosi ketika bersama orang lain. Kehadiran emosi seperti apa? Kehadiran yang membuat Anda memiliki kebermaknaan bagi orang ketika Anda bersama orang lain. Ya, artinya mulai dari sekarang hadirlah dengan menghadirkan ya betul-betul Anda in di situ. Hadir secara emosi di situ. Oh ya, ini kaitannya dengan empati. Ya, ketika Anda bersama orang lain, hadirlah menyeluruh Anda di situ. Di situ Anda bisa mendengarkan, di situ Anda punya kemampuan untuk berempati. Ya. Ini meliputi Anda
sebagai perawat, bagaimana kehadiran Anda ini betul-betul bisa mencerminkan Anda mendampingi pasien, bantu pasien, kemudian juga mengelola perasaan tanpa membebani. Artinya apa? Kelola dulu perasaan-perasaan tidak nyaman dalam diri kita. Nah, kita harus pasien tahu apa sih apa yang ada di dalam kita bawa, karena kita profesional. Ya, memang kita punya masalah, tetapi kemudian reaksi dari persoalan yang kita ada di dalam tekanan pikiran kita ini tidak boleh keluar, sehingga itu membebani pasien. Ya, artinya kelola diri kita, kelola perasaan kita sendiri, kemudian kita hadir benar-benar untuk membantu, menghadiri atau mendampingi si pasien. Gitu ya. Doing for. Ini adalah melakukan tindakan untuk orang lain. Memandirikan pasien, mencakup tindakan untuk antisipasinya, memberikan kenyamanan, sehingga betul-betul kita tampil dengan kompetensi keahlian profesional kita, yang tujuannya adalah melindungi pasien kita dan tetap menghargai pasien kita. Ya. Kemudian memampukan fasilitasi pasien untuk melewati masa transisi dengan fokus situasi pada saat itu, berikan informasi secukupnya, berikan dukungan, pahami perasaan pasien, tawarkan tindakan. Nah, tawarkan tindakan. Ya, tentang tim nakes yang ada di situ, kemampuan pada pasien. Ya, maintaining belief, mempertahankan kepercayaan. Pertahankan kepercayaan pasien dengan mempercayai kapasitas pasien itu sendiri, menghargai nilai-nilai yang dibawa pasien, termasuk budaya. Tadi di awal Bu Evi mengatakan, budaya seperti apa. Kemudian pertahankan perilaku yang penuh harapan pada pasien. Ya. Kemudian kita selalu bantu pada situasi apapun. Ya, memang si pasien dituntut untuk mandiri. Advokasi kita berikan penjelasan, pasien harus dimampukan. Ya, pasien harus mandiri. Akan tetapi ketika dia membutuhkan pada situasi tertentu, dia butuh kita hadirlah itu sehingga ada maintaining belief ya antara kita sebagai perawat dengan pasiennya. Kemudian apa saja sih faktor yang mempengaruhi penelitian James and Jones? Faktor individu. Nah, ini kita sendiri. Faktor individu yang dapat mempengaruhi perilaku caring adalah kemampuan, di antaranya kemampuan untuk kita cerdas emosi, terampil dalam emosional kita. Ya. Latar belakang kita, keterampilan kita, termasuk keahlian kita, karakteristik demografis di antaranya umur, jenis kelamin dan pendidikan. Ini tidak hanya bagi pasien tetapi bagi kita juga ini menciptakan faktor yang mempengaruhi perilaku caring tadi. Bentar. Ya, faktor individu itu bisa dari pasien, bisa dari dalam diri kita. Kalau itu berkaitan dengan diri kita, perilaku caring kita, itu silahkan mampukan diri kita, terampil kita cerdas secara emosional, kemudian tunjukkan profesional kita dengan keterampilan-keterampilan pengasuhan, keterampilan asuhan perawatan yang kita miliki, ya. Kemudian juga mampukan kita untuk memberikan tambahan-tambahan keterampilan mungkin di luar sektor pendidikan, yaitu keterampilan mungkin berkomunikasi, keterampilan yang berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita menjadi berhubungan dengan lebih baik, ya. Ini juga bisa mempengaruhi perilaku caring kita. Kemudian juga faktor psikologis. Nah, ini terkait dengan bagaimana faktor psikologis itu mempengaruhi caring. Itu tercermin dari cara sikap kita, kepribadian, dan motivasi diri kita ini. Nah, faktor-faktor ini bisa juga dipengaruhi. Kita sadar betul deh seperti apa sih kalau untuk berkaitan dengan pasien, faktor bagaimana lingkungan keluarga pasien mensikapi sakitnya si pasien. Kemudian mereka seperti apa, demografis mereka seperti apa.
kalau kita paham itu, kita kenali itu, faktor psikologis kita tidak akan terpengaruh dengan perilaku caring kita. Ya, artinya gini, kalau kita paham dulu hal-hal yang mungkin dimiliki oleh pasien terkait keluarga, tingkat sosial, karakteristik, dan demografi, itu kita tidak akan, perilaku kita juga akan tetap profesional. Ya, ya udah, kita tahu nih keluarganya begini, karakteristiknya begini, ini orang mana, demografisnya seperti apa. Nah, ketika kita tahu itu, sikap-sikap caring profesional kita juga tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Ya, tetap kita be profesional. Nah, artinya itu juga menuntut hal-hal sikap pendewasaan, pribadi yang cukup matang, dan motivasi diri kita yang kuat, ini juga akan mempengaruhi ketidaknyamanan kalau itu terkait dengan kondisi pasien. Ya. Nah, faktor psikologis dari kita kenali dulu. Seperti apa sih kita? Seberapa jauh kita matang dalam pribadi kita? Bagaimana sikap kita? Sangat terpengaruh nggak prejudice dengan misalnya suku tertentu nggak? Ya, kalau kita mungkin prejudice atau memiliki nilai yang tidak baik berkaitan dengan suku tertentu, mulai sekarang hilangkan. Ya, mulai sekarang kita hilangkan. Karena kalau itu masih berada di peta pemikiran kita, prejudice itu akan mempengaruhi sikap profesional kita dalam perilaku caring kita terhadap pasien. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita menampilkan pribadi yang matang dan kemudian motivasi yang tinggi untuk caring ini kepada pasien sehingga kita tetap profesional dalam menghadapi siapapun pasien dengan karakteristik demografis apapun itu pasien. Oke. Kemudian tidak kalah penting adalah faktor organisasi kita itu berkaitan dengan itu leadership-nya bagaimana, strukturnya bagaimana, beban pekerjaan kita seperti perilaku caring. Jadi sangat dipahami ketika mungkin ada rolling ya, misalnya perawat dari ruangan mana akan dipindahkan ke ruangan mana. Ini juga mempengaruhi ya banyak hal yang bisa dilakukan agar organisasi atau iklim budaya organisasi di dalam itu tidak mempengaruhi perilaku caring dari perawat ataupun nakes lainnya. Ya, mungkin ada struktur imbalan tertentu, mungkin ada beban pekerjaan tertentu yang harus dibagi, misalnya kenapa di unit IGD harus lebih banyak gitu ya, karena memang struktur dan beban pekerjaannya mungkin harus mobilisasinya harus cukup tinggi sehingga di sana lebih banyak gitu dengan beban-beban dan struktur pekerjaan yang sesuai dengan ruangannya. Nah ini sehingga ketika mungkin di IGD hanya 2 atau 3 perawat sementara yang datang di IGD itu bisa 10 sekali semalam gitu ya. Nah ini juga akan mempengaruhi perilaku caring orang tersebut gitu ya, sehingga gimana dia berperilaku caring, tenaga cuma 2, beban pekerjaannya banyak ya. Nah ini biasanya faktor institusi, faktor organisasi di situ juga akan melakukan berbagai terobosan agar perilaku caring nakesnya ini tetap terjaga secara profesional. Nah, sekarang kita bicara tentang faktor apa sih yang menjadi pembentuk perilaku caringnya. Ini ada beberapa faktor ya perilaku caringnya. Ini saya kan suka sekali saya ini, humanistik dan altruistik. Dan humanistik dan altruistik itu yakinlah bahwa itu kita ada di dalam setiap individu. Tetapi untuk porsi-porsi seperti perawat, psikolog, itu memang harus lebih banyak porsinya untuk humanistik dan altruistik ini. Apa itu? Ini dia. Bagaimana membentuk sistem nilai humanistik dan altruistik ini? Watson mengemukakan bahwa asuhan keperawatan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, yaitu humanistik, dan perilaku
yang mementingkan keperluan orang lain atau kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kita, yaitu altruistik. Ya, bagaimana itu? Kita tentu saja ketika misalnya menghadapi situasi gawat darurat, tentu bukan kepentingan pribadi kita yang didahulukan, tetapi bagaimana perilaku orang lain menjadi di atas segalanya pada saat itu. Ya, mungkin pada saat itu kita santai misalnya, kepentingan pribadi ini. Tetapi kemudian ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kita di saat itu juga, di saat tadi pasti ya akan memunculkan kepentingan orang lain dulu, menolong orang itu dulu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa. Nah, inilah yang menjadi ciri khas dari perawat, mungkin juga psikolog, mungkin juga harusnya yang itu memiliki sistem nilai-nilai humanistik dan altruistik yang lebih dibandingkan profesi. Melalui pemahaman nilai yang ada pada diri Anda sendiri, kemudian yakin bahwa Anda memang memiliki tujuan untuk menjadi perawat profesional, dengan berbagai jenis orang, ya, pahami kultur serta pengalaman pribadi Anda, ini menjadi bentuk-bentuk nilai-nilai pemahaman dari sistem nilai humanistik dan altruistik tadi. And hope. Untuk profesi perawat, nakes, termasuk psikolog, menanamkan keyakinan dan harapan ini menjadi bagian dari asuhan yang kita berikan kepada pasien. Nah, pemahaman ini diperlukan untuk menentukan pentingnya keyakinan akan harapan dalam proses kita memberikan layanan, baik itu keperawatan maupun asuhan pelayanan psikologis. Pada khususnya, perawat ini juga perlu memberitahu pasien tentang sumber daya yang apa yang dia miliki, alternatif tindakan lain apa yang tersedia ketika kita berinteraksi dalam memberikan advokasi atau kemudian dalam memberikan pemikiran kritis terhadap kondisi situasi sakitnya. Nah, hal ini, Faith and Hope ini mengembangkan hubungan perawat dan pasien yang efektif. Perawat memiliki perasaan optimis, perawat juga mencerminkan harapan, dan tentu saja perawat bagi pasien itu bisa dimiliki kalau kita perawat ini memiliki rasa percaya diri yang baik. Ya, rasa percaya diri yang baik pada seorang perawat, sikap profesional, punya kompetensi sebagai perawat yang tahu betul tugas dan kewajibannya, tahu betul akan kompetensi dirinya. Ya, oke. Kemudian juga kepekaan ini, sensitivitas untuk diri kita sendiri yang itu berkaitan dengan self awareness kita punya batasan-batasan tertentu, kita juga mampu melihat itu, tapi kita juga memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang itu bisa mendorong, memotivasi kita untuk melakukan kerja profesional. Ya, tentu saja sensitivitas itu bukan pada self awareness saja, tetapi juga sensitif terhadap orang lain. Nah, perawat ini dituntut untuk mampu meningkatkan sensitivitas terhadap diri pribadi yang berkaitan dengan kekuatan, kompetensi yang dia miliki, juga batasan-batasan kompetensi yang dia miliki, juga sensitif terhadap orang lain, serta mampu bersikap memahami pikiran dan emosi orang lain dalam tanda kutip, peka dan kemudian berlanjut dengan empati. Ya, oke. Kemudian juga membina hubungan saling percaya dan saling membantu atau helping trust ini adalah cirinya. Nah, hubungan yang harus harmonis adalah hubungan yang memang dilakukan secara jujur dan terbuka. Ini bisa dengan siapapun, bukan hanya dengan pasien. Ya, hubungan jujur dan terbuka ini berkaitan dengan bagaimana kita nanti berkompetensi untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi. Bina hubungan yang jujur dan terbuka ini saya pikir tidak hanya kepada pasien, tetapi lakukanlah mulai dari sekarang terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ya, agar kita mencerminkan itu di depan pasien. Nah, selain itu, faktor lain juga bagaimana kita menerima perasaan positif dan negatif. Tingkatkan terus hal-hal positif dalam diri kita, tingkatkan terus bagaimana menerima ungkapan positif dan negatif,
ya, mengungkapkan atau menerima hal-hal yang negatif dari orang lain terhadap kita ini sulit, ya. Tetapi life skill kita menuntut bahwa bagaimana kita bersikap proaktif atau bersikap mengenali diri lebih lanjut termasuk kekurangan kita sehingga kita terbuka dengan umpan-umpan negatif yang mungkin itu mengenai profesi atau kepribadian kita, ya. Saya pikir kalau umpan negatif profesi itu tidak akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan etika profesi kita. Akan tetapi yang sangat mungkin di sini adalah bagaimana kita menerima umpan balik negatif terkait dengan sikap pribadi, cara-cara kita, atau mungkin keterampilan kita yang masih harus terus diasah dalam menuju profesionalitas kita sebagai perawat. Nah, di sini bagaimana nantinya ketika kita berhadapan dengan pasien atau klien kita, perawat memberikan waktunya untuk mendengarkan semua keluhan, termasuk perasaan pasien kita terhadap kita atau teman kita barangkali nantinya. Ya, mungkin sedikit waktu itu menjadi bermakna banyak bagi pasien kalau kita mendengarkan keluhannya, ya. Sehingga manajemen waktu ini kaitannya juga dengan bagaimana kita memanage waktu dan sekaligus tetap open mind untuk mampu mendengarkan umpan balik yang mungkin negatif dilakukan oleh pasien terhadap tindakan-tindakan yang kita berikan terhadapnya. Kemudian adalah tuntutan untuk kreatif memberdayakan. Apa itu? Menggunakan proses keperawatan sebagai salah satu wahana kreatif dalam proses memperluas pola pikir, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang bisa dimanfaatkan, kemudian juga bisa mencari peluang alternatif langkah dalam menghadapi masalah, itu menjadi bagian dari perilaku profesional yang bisa kita tampilkan di depan pasien. Ya, artinya apa? Kita punya cakupan pola pikir ketika kita kemudian mengidentifikasi sumber-sumber daya dari pasien. Seperti apa sih? Nah, ini kan bisa diperoleh dengan bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, mendengarkan mereka. Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan peluang alternatif. Mungkin kalau di rumah hanya nggak ada orang yang merawat lagi dia. Mungkin bisa lakukan alternatif lain. Bisa nggak ada saudaranya jauh, kayak bergantian anaknya, kayak yang menjaganya, dan sebagainya. Nah, ini berpikir untuk kreatif dan memberdayakan, baik untuk diri kita sendiri dan sekaligus pasien, menjadi bagian berkaitan dengan perilaku care. Menggunakan pendekatan asuhan berorientasi pemberdayaan, ya, ini dia. Ini dia. Kan belajar personal. Oke, kita hidup ini juga bertumbuh. Ya, kita juga memiliki hal-hal yang wajib kita kembangkan dari kita sendiri. Tumbuh secara personal ini harus dianalisa bagaimana persiapan psikologisnya, bagaimana persiapan keluarganya, sehingga pasien juga bertumbuh dengan kondisinya, kita juga bertumbuh dengan model-model empati yang itu bisa diterapkan pada kasus-kasus yang berbeda-beda. Ya. Pemahaman berkaitan dengan well-being pasien. Apa itu? Nah, ini terkait dengan menyediakan situasi yang suportif sekaligus protektif yang itu menumbuh kembangkan kesejahteraan psikologis, fisik, sosiokultural, dan spiritual bagi pasien. Ya, ini dia. Itu makanya perawat juga perlu sih mengenali, ya, di anamnesanya mungkin, atau kemudian di dalam interaksi selanjutnya dengan pasien mengenai seberapa jauh sih pengaruh lingkungan internal dan eksternal pasien ini terhadap kesejahteraan psikologis pasiennya. Atau kalau bisa dikatakan ini berkaitan dengan kondisi well-being,
seperti apa gitu loh. Sehingga kita tahu, oh iya pasien ini mungkin selain fisikan dengan emosi dan psikologi si pasien, sehingga komprehensif ya, tidak hanya tapi kita juga menyentuh bagian-bagian persoalan yang dihadapinya pada saat itu. Nah, bagaimana kemudian kebutuhan kita harus catch up dengan pasien dan kemudian baru pasien kita kenali lagi kebutuhan selanjutnya apa. Oke. Satu hal altruisme atau mengutamakan orang lain, bahwa seorang perawat selalu mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadinya dan berusaha peduli bagi kesejahteraan orang lain. Altruisme merupakan salah satu nilai fundamental dalam praktek keperawatan profesional yang diwajibkan dimiliki oleh setiap perawat selain unsur-unsur estetik, kesetaraan, kebebasan, martabat manusia, keadilan dan kebenaran. Ya, jadi selevel keadilan, kebenaran, bermartabat dan sebagainya. Nah, ketika maka nilai-nilai ini wajib ditunjung tinggi dalam menjalankan proses pendidikan dan praktek keperawatannya. Nah, patuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Permenkes nomor 9 tahun 2002, percepatan penanganannya, dibuktikan dengan saya pikir perawat dibuktikan dengan ditiadakannya event-event baik nasional maupun internasional ya, berkaitan dengan Munas juga yang mungkin kemarin terjadwal ya, ribuan perawat Indonesia mendukung percepatan penanganan pandemi Covid ini. Nah, pemberian layanan pasien Covid-19 bahkan menjadi profesi yang utama. Nah, menyebutkan bahwa peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, komunikator, pendidik, advokat, ya, manajer pasien ini sangat penting dibutuhkan, terutama di saat belum lagi resiko besar yang dihadapi oleh perawat pada saat melakukan asuhan keperawatannya, walaupun ada standar pelayanan perawatan khusus pasien COVID. Ya, saat ini perlu juga community resilience, sehingga perawat dapat mengatur strategi agar dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan kepada masyarakat dalam pencegahan penularan virus ini. Tentu semua itu akan bisa optimal apabila kita menggunakan sumber daya yang ada. Salah satunya adalah teknologi informasi, di mana semua sekarang ini luar biasa sangat berkembang. Nah, kemudian juga dibutuhkan kelompok dukungan bagi nakes di masa pandemi COVID ini. Tentu saja ini hal-hal terkait dengan kelompok dukungan yang mungkin bisa diberikan berkaitan dengan kondisi psikologis nakes di masa pandemi COVID-19. Barangkali itu Bu Evi, terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Ya, Bu Eva, Bu siapa tadi? Vivi ya? Bu Vera. Terima kasih Ibu telah menyampaikan materi yang sangat menarik ya tentang life skill, kemampuan beradaptasi untuk menghadapi tuntutan dan tantangan secara. Insya Allah nih mahasiswa memulai diri nih dan bertahan dalam menghadapi tantangan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ada mahasiswa? Silakan bertanya langsung nggak apa-apa. Ini ada chatnya nih, absen. Ya, absen. Ada yang ingin bertanya? Itu hanya refleksi ya. Refleksi kita ini, mahasiswa ini adalah calon profesional yang luar biasa dan itu menuntut tuntutan-tuntutan profesional yang harus dicapai, baik itu tentang pengetahuan maupun tentang hal-hal yang bersifat perilaku sehari-hari yang itu menumbuhkan sikap lifestyle hidup kita sehari-hari. Ya betul sekali Mbak Deni. Ya, jadi sebenarnya mahasiswanya mahasiswa baru. Ya. Artinya mempersiapkan diri untuk menjadi seorang perawat. Betul. Jadi materi Bu Dani ini adalah merupakan materi yang sangat penting sekali. Kita mempersiapkan diri, ya. Kemudian bagaimana kita bersikap. Ya, sebagai calon seorang perawat, karena calon seorang perawat itu nggak bisa menjadi seseorang yang cuek, gitu ya, nggak bisa menjadi orang yang sibuk dengan mungkin dengan media sosial, gitu ya, tetapi lebih nanti kepada perilaku caringnya. Nah, soft skill inilah tadi yang dibahas oleh Bu Dani. Silakanlah mahasiswa, mungkin ada yang bertanya, mungkin selama ini kan ini hal yang baru bagi Anda gitu ya.
Ya, jadi memang Bu Happy ini tidak hanya sebenarnya fokusnya memang kepada tahap perkembangan ya, tidak hanya itu, tetapi lebih lanjut ternyata life skills seperti ini akan semakin dituntut oleh Anda ini karena Anda ini adalah calon profesional perawat gitu. Ya, itu jadi apa ya, sinergi antara tuntutan proses pendidikan dengan memang itu harus Anda hadapi sehari-hari gitu loh. Artinya kita sudah melek nih sekarang nih, mulai saat ini kita menerapkan life skill yang ada dalam diri kita ini apa? Karena itu menjadi basic bagi pengembangan diri kita. Kemudian pengembangan diri kita tentu saja pada tujuan akhir dari proses pendidikan kita ini menjadi profesional perawat gitu. Ya, kayaknya belum ada nih Bu Vera. Iya, Bu. Atau barangkali gini, berat kali ya, berat ini. Berat nggak sih? Ayo. Ini aja mungkin bagaimana meresapi ya. Oh ini loh kita sebagai seorang perawat yang harus kita tanamkan pada diri kita. Mungkin ini ya kali ya Mbak ya bagi Anda semua ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Dani ini harus Anda aplikasikan, harus Anda pada diri Anda itu Anda siapkanlah diri Anda sebagai calon perawat ya. Kebetulan ini kan belum ketemu dengan kita ini Mbak Dani ya. Oh belum ya? Oh iya. Ketemunya baru melalui virtual ya. Oh, jadi mungkin di dalam ini bagaimana cara berperilaku, bagaimana cara komunikasi sehari-hari. Ya. Kita belum bisa melihat ini ya. Iya. Baru kita ini gitu ya. Nah, jadi nanti mudah-mudahan kalau kita udah di kampus ya Bu Vera ya, mungkin kita udah bisa melihat saling ini ya. Oh, kalau seperti ini, nah ini harus nih skillnya ini harus lebih diinikan lagi gitu ya. Nah ini ya, tapi mudah-mudahan dengan pencerahan dari Bu Dani itu akan bisa diresapi dan juga diaplikasikan nanti oleh mahasiswa kita. Iya. Paling tidak untuk diri kita sendiri dulu gitu ya. Dan orang-orang terdekat kita yang ada di rumah nih, sekarang kan ada di rumah nih pada mereka nih. Iya. Ya, bagaimana care, bagaimana empati terhadap orang-orang di sekitar kita dulu ini yang bisa kita lakukan gitu ya. Paling tidak ini awal untuk kita menuntun berperilaku, kemudian mengembangkan diri kita dalam konteks ini kan semuanya berkaitan dengan bagaimana kita bertahan hidup sih, gitu ya. Iya, bertahan hidup dan bertahan dalam proses pembelajaran yang punya tujuan akhir adalah itu tadi menjadi profesional perawat gitu. Ini mungkin ada yang bertanya, silakan di unmute aja. Kalau saya melihat di sini, bisa silakan. Atau boleh saya ini ya, saya. Ini Mayang kayaknya ya. Ya. Silakan Mayang. Di unmute saja. Atau Halimah Tusadiah nih. Dia unmute nih. Iya silahkan. Halimah Tusadiah. Enggak. Ada. Dia unmute dia. Halo, barangkali yang lain silahkan. Mungkin masih ini Bu Vera dalam tahap awal ya. Belum begitu ini mungkin baru meresapi ini sekarang ya. Tetapi nanti juga di dalam proses perkuliahan ya kayak perilaku caring, komunikasi terapeutik ya. Untuk semester depan itu akan lebih diperjelas lagi Mbak Dani gitu ya. Yes. Pastilah itu. Pastilah itu. Ya.
Nah, komunikasi terapeutik semester depan ini, semester 2 udah masuk komunikasi terapeutik ya. Nah, nanti di saat aplikasi untuk merawat pasien pun bagaimana perilaku caring ya, yang harus diaplikasikan ya dari teori Watson itu juga akan dipahami ini ya. Jadi ini merupakan untuk membuka ya wawasan ya, kemudian kesiapan diri Anda sebagai calon seorang perawat gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Mbak ya ini bisa menjadi pembelajaran bagi mereka ya untuk bisa diaplikasikan nantinya. Tapi dipahami ya apa yang disampaikan oleh Bu Dani tadi ya. Halo mahasiswa. Iya, Bu. Ya, paham ya apa yang disampaikan ya? Ya, Bu. Ya. Ya, walaupun tidak bertanya Mbak Dani, tetapi mereka memahami ya, dan ini mungkin diresapi dulu ya sebagai calon perawat gitu. Iya, betul ya. Oke, kalau ini Bu Vera, silakan Bu Vera. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian untuk kuliah mata kuliah psikologi pada hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat diresapi, dapat diterapkan, diawali dengan kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi, terima kasih Bu Vera ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi mahasiswa Mbak. Insya Allah. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Saya live ya. Mbak Dani. Ya. Kebetulan kita jangan ditutup dulu, Vita. Oke. Jadi ini ada link absen, Mbak Dani selaku narasumber tolong juga diisi, Mbak. Oke. Gitu ya. Oke. Mahasiswa juga tolong silakan diisi ya absensinya yang ada di link chat ya. Ya, makasih. Nah, mungkin ada yang belum absen, itu masih ditunggu, ya silakan ya. Tapi bukan di-share kepada teman yang tidak hadir. Ya, cukup Anda aja yang ngisi. Ntar aku ini dulu, aku masuk di ini. Kayaknya nggak bisa dari sini, saya harus ke ini dulu deh. Oh, atau Vita di ini kirimin ininya aja, Cip. Di melalui HP deh. WA aja. Di HP aja ya, oke. Di HP saja nanti ini. Iya, biar ini. Nanti aku iniin aja. Iya, oke Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih Happy, Mbak Vera, Bu Vera. Ya. Nanti di kontak, oke ya. Ya, kalau ada kesalahan mohon maaf ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Ya, anak-anak sekalian ya. Siap-siap untuk ujian hari Senin ya. Ya, Bu. Belajar ya, dan ilmu yang diberikan oleh Bu Dani hari ini sangat bermanfaat ini. Ya, karena itu akan Anda pelajari ya lebih mendalam nanti sebagai calon seorang perawat ya. Ya, Bu. Kita akhiri saja ya. Ya. Kita live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu live dulu ya. Waalaikumsalam.